Oke sobat sekalian, pasti baik dan sehat selalu ya. Nah di video kali ini saya akan bahas impresi saya untuk satu IM yang merefresh kuping saya dari IM-IM ngebass. Brandnya mungkin nggak sepopuler KZ, CCA, dan kawan-kawan, tapi kualitas audionya nggak bisa diremehin. Tanjim Zero ini, yang nanti saya singkat Jimro aja lah ya, sepertinya cocok buat yang lagi belajar mixing atau ngedit video ringan. Dan buat sobat kesoy yang udah bosan ngebass dan mau coba yang agak beda. Oke deh, kita unboxing sebentar ya. Jimro ini udah sekitar 3 mingguan di tangan saya, termasuk 5 hari burn-in non-stop. Suaranya nggak banyak berubah dan fisiknya pun aman, walau sudah dibawa kemana-mana. Selain itu, secara fisik Jimro ini emang cukup kompak dan gak ribet. Sesuai ekspektasi lah. Langsung aja kita inspeksi fisiknya dulu ya, lanjut. Jimro atau Tanjim Zero ini punya body housing yang seluruhnya terbuat dari semacam plastik akrilik bening dan aksen faceplate aluminium dengan logo Tanjim dan nama Zero di belakangnya. Ukuran housingnya kecil dan kompak, dengan bobot yang ringan. Nozzle Jimro punya diameter yang cukup besar, antara 4,5 hingga 5 mm, dengan lidah nozzle yang tebal. Nozzle juga dilengkapi dengan Sati filter yang terbuat dari stainless steel dan dilapisi nano coating anti debu dan air. Nggak hanya nozzle, tapi lubang sirkulasi udara juga dilapisi filter ini. Jimro nggak dilengkapi dengan strain relief pada pangkal kabel di housingnya, jadi terasa agak rawan untuk ketahanan kabelnya. Untungnya kabel leads anti-oksidasi OFC silver plate-nya ini dilapisi lapisan luar yang terbuat dari Kevlar, sehingga terasa cukup kuat dan agak sulit terlilit. Efek stetoskop cukup minim, tapi masih bisa terdengar saat tergesek dengan kerah ke meja. Untuk housing mic-nya terbuat dari metal yang sepertinya aluminium berbentuk silinder dengan satu tombol multifungsi. Kualitas keluaran suara mic-nya sendiri cukup jernih dan jelas, misalnya saat melakukan panggilan baik melalui jaringan internet ataupun seluler. Ini adalah sampel rekaman suara saya menggunakan mic Tanjim Zero. Lanjut ke wide split Jimro yang terbuat dari semacam karet dan dilengkapi juga dengan kabel slider karet yang bisa disesuaikan. Jack audionya berjenis gold plate RRS 3,5 mm tipe straight dengan housing karet, dan sama seperti housingnya yang nggak dilengkapi dengan strain relief pada pangkal kabelnya. Spesifikasi Jimro ini cukup asoy, dimulai dari 10 mm composite ultra fine fiber suspension dan beryllium dynamic driver pada diaframnya. Juga rentang frekuensi yang lebar dari 7 Hz hingga 50 kHz, impedansinya 32 ohm, dan sensitivitasnya 118 dB. Teknologi drivernya menggunakan DMT generasi 4 yang sama dengan Tanjim Ola. Sekilas yang saya tahu, DMT itu mirip dengan DLC atau teknologi driver yang menggunakan semacam berlian atau diamond like karbon sebagai materialnya. Tanjim menyertakan 2 macam ear tips, dan pada tes sound ini saya menggunakan ear tips default atau balance. Yuk langsung aja kita bedah suaranya dengan bantuan diagram personal persepsi saya ya. Pertama untuk power dari bass Jimro yang hanya secukupnya aja, terutama untuk dentuman bass yang besar, berat, dan lambat pada On My Way atau Ignite-nya Alan Walker. CCA CRA dan bahkan KZ-ED9 nozzle balance masih punya ayunan yang menggembung berat sampai ke ujung. Tapi bass Jimro terasa lebih gesit dan akurat walau tanpa gemuruh atau rumble berlebihan yang membuatnya tetap terasa bulat, padat, dan ringan saat mengikuti gebukan double pedal yang cepat dari kiri Sutegomania Trivium. Pada musik reggae atau hip hop pun terasa secukupnya aja, walau bukan berarti cuma duk aja ya. Masih doom, tapi nggak panjang dan tebal seperti CRA. Justru alunan bassline dari Buffalo Soldier-nya Marley terasa bulat, lincah, punchy, ringan, dan renyah dengan posisi di belakang yang nggak mengganggu kejenihan suara vokalis. Singkatnya, bass Jimro ini bukan buat bass head jedum ngebum, ngepas aja, tapi juga nggak flat kayak earbud Samsung. Tetap bertenaga, lincah, juga lebih bulat dan ketat dibandingkan CRA atau ED9 nozzle balance. Sub-bassnya memang nggak sedalam CRA dan roll off lebih awal, tapi bass Jimro terasa lebih bertekstur dengan ritme yang lebih bervariasi dibandingkan CCA CRA. Lanjut ke mid Jimro yang menurut saya cukup menonjol dengan kesan netral, lebih berisi dan alami dibandingkan CRA yang agak nasal, kering, atau ED9 yang lebih hangat, misalnya untuk suara rendah pria pada When I Fall in Love-nya Michael Bublé. Suara pria yang lebih tinggi pada head-hack-nya One Ok Rock terdengar lebih full dan smooth dengan falsetto yang lebih terkontrol dibanding CRA yang lebih tipis dan agak menyayat. Suara wanita secara keseluruhan terdengar jernih, jelas, dan lepas atau lantang pada suara tingginya, juga tetap terkontrol dengan intonasi yang jelas. Vibrato yang terdengar jelas membuat vokal pada track A World to Believe in Celine Dion dan Vanessa Stefani di Gundam Double O terdengar detail dengan emosi yang terasa, juga lebih minim sibilan dibandingkan CRA, dan lebih resolving dibandingkan KZ-ED9. Detail dan tekstur dari Jimro juga cukup terasa waktu memainkan track klasik orkestra. Bass yang lebih flat membuat mid Jimro lebih menonjol dan lebih transparan. Timbre instrumen terasa cukup alami dan bisa dibedakan dengan baik. Intinya, mid Jimro terasa lebih tampil atau pronounced dengan posisi yang pas tapi cukup intimate dan engaging. Tonalnya cukup netral dengan kesan yang jernih dan bersih dari pengaruh bass.
Timbre instrumen atau vokalis cukup alami dan akurat, walau ada sedikit kolorasi dari frekuensi atas, tapi yang nggak terlalu terasa lah. Sibilan atau desisan terdengar natural aja dibandingkan CRE yang lebih sering keluar, walau upper mid Jimro juga masih punya kemungkinan menusuk di volume tinggi. Lanjut ke treble Jimro yang terasa sedikit di boost pada mid high-nya, yang menurut saya cukup sparkly dan cukup renyah. Misalnya untuk petikan gitar akustik melodi pada Snow Dance-nya DPPP yang juga terasa ngegenjreng. Upper treble juga cukup terdefinisi dan detail dengan posisi yang bisa dipetakan dengan akurat. Misalnya suara simbal pada musik metal yang decisionnya tidak tercampur atau tidak sizzly. Transisinya pun terasa cepat dan tepat, walau begitu intensitasnya nggak sengecering CRE, dan ujung treble-nya juga terasa lebih cepat selesai. Misalnya suara slave bell atau wind chimes logam yang terasa lebih pendek dibandingkan sisi CRE. Menurut saya treble pada Jimro ini intensitasnya mirip dengan KZED9 nozzle balance, hanya terasa lebih terdefinisi dan rapi. Upper treble Jimro juga tidak se-ekstern sisi CRE dan roll off lebih cepat secara bertahap, tapi upper treble Jimro terasa lebih presisi. Treble Jimro juga tidak semetalik sisi CRE, tapi relatif tetap berkilau atau sparkly. Terasa renyah, rapi, tertata, sekaligus gesit dan tidak sepedas sisi CRE di volume yang sama. Soundstage Jimro terasa relatif luas secara lebar dan lebih luas dari KZED9, dengan kesan suara yang ada di sisi terluar kulit kepala. Kesan kedalaman Jimro cukup baik sehingga kesan layering dari depan ke belakang tersusun dengan rapi dan jelas. Separasinya bisa memisahkan posisi antar instrumen dengan baik dan rapi, sehingga memberi kesan plong atau lega, walau tetap ada kecenderungan overlap pada upper mid di volume tinggi. Channelingnya sangat seimbang antara kiri, tengah, dan kanan. Imaging Jimro juga terasa akurat dan presisi, juga bisa memberikan kesan holografik pada musik tertentu. Positioning simbal pada musik metal juga terasa lebih tepat dibandingkan CRE dan KZED9. Imaging, separasi, dan channeling yang baik membuat kesan yang megah, hidup, lapang dengan udara yang bersih pada live performance seperti Mirat Live in Carthage. Posisi kita lebih dekat dengan panggung di tengah keramaian, dengan suara vokalis yang hidup dan bertenaga. Sound systemnya solid, walau ada sedikit rasa kehilangan rumble pada gebukan kick drum, tapi tetap megah dan asoy lah pokoknya. Tangent Zero tergolong sulit di drive. 10% volume laptop pada sisi CRE setara dengan 16% volume pada Jimro. Mid dan treble tetap terdengar jelas, tapi bassnya mungkin agak sedikit menghilang. Di volume moderat, udah pasti Tangent Zero atau Jimro ini bisa bernyanyi dengan baik, tanpa ada sibilan yang berlebihan dan treble yang tetap jinak. Pada volume yang cukup tinggi, Jimro ini relatif lebih nyaman didengarkan dibandingkan sisi CRE. Treble-nya tetap terkontrol dan sibilan tergolong normal. Ada potensi menusuk dan distorsi yang sedikit terasa pada mid-high yang membuat upper mid jadi terasa agak keruh. KZED9 bisa menangani volume tinggi lebih baik dibandingkan Jimro dan sisi CRE. Untuk pemakaian harian, sebetulnya Tangent Zero ini lumayan asoy. Bobotnya hanya sekitar 15 gram saja yang terasa ringan dan nggak membebani telinga, sehingga enak dibawa kemana-mana. Dan sekalipun menurut pengukuran frekuensinya terlihat flat, tapi bassnya itu nggak se-flat yang saya bayangkan. Masih ada jedumnya dan terasa seimbang dengan frekuensi lainnya. Tangent menyertakan dua macam ear tips balance dengan lubang yang besar dan ear tips bass yang lebih menggembung dan panjang dengan lubang yang lebih kecil. Suara dari tips bass membuat low frekuensi lebih tebal, punchy dengan sub bass yang lebih terasa. Keseluruhan suara terasa sedikit lebih hangat dan lembut, fittingnya juga jadi lebih kedap. Untuk Tangent Zero ini memang didesain dengan teknologi yang tinggi, tapi kenyamanan tetap jadi prioritas. Dan buat saya, desain belakang Jimro ini terlalu menyiku dan tajam, yang kadang agak menyakiti telinga bagian dalam dan mengurangi kenyamanan. Fitting Jimro juga bisa membuat telinga agak pegal untuk pemakaian dalam waktu lama, dan kadang suaranya bisa terdengar analitikal, sehingga bisa agak membosankan. Ya, tapi overall sih impresi hariannya cukupan aja lah ya. Lanjut ke gaming test yang masih menggunakan PUBG M dengan setting high pada sound effect. Dan yang pertama diperhatikan pasti suara langkah. Jimro ini punya suara langkah yang terdengar jelas, tegas, bulat, dengan penekanan yang pas. Nggak kelewat tebal, tapi juga nggak tipis. Suara tembakannya terdengar cukup keras, tapi nggak semetalik sisi CRE. Dan pada baku tembak yang intens, suara tembakan terdengar relatif lebih rapi dan akurat dibandingkan sisi CRE. Untuk kualitas surround dan imaging atau 3D environment dari Jimro ini cukup mengejutkan saya, karena terdengar cukup detail dan akurat. Arah suara langkah dari kanan dan kiri sudah pasti bisa dibedakan dengan baik. Suara langkah dari depan dan belakang juga bisa dibedakan. Misalnya musuh yang mendekat dari arah belakang kanan bisa disadari dan membuat kita bereaksi lebih cepat. Efek suara kendaraan maupun bom dan arah suara tembakan yang jauh dari berbagai arah juga bisa terdengar dengan baik dan bisa ditentukan dengan akurat. Singkatnya, menurut saya Tangent Zero bisa cukup direkomendasikan untuk gaming jenis PUBG M. Imaging atau positioningnya cukup akurat. Suara tembakannya juga pas dengan detail yang baik. Suara langkah juga tetap solid dan jelas terdengar. Jadi mending mana nih bang? Ya kalau Mas Bro Sista pengen IM all audio feel yang suara lebih ngeflat dan netral, juga cari untuk keperluan monitoring atau mixing ringan, Jimro bisa dipilih. Tapi kalau bikin bass yang sedikit lebih ngayun jedum, dengan treble yang lebih extend dan ngecering tipikal V-shape,
dan pingin jenis over ear yang kabelnya bisa dicopot, ya bisa coba CCA CRE. Sedangkan kalau pingin suaranya bisa beneran diganti-ganti antara balance dan bass atau V-shape signature dalam satu IM, suka housing metal yang kokoh dengan suara yang relatif hangat, smooth, dan lebih forgiving dibandingkan Jimbro yang jujur atau resolving, KZED9 yang lebih lawas masih bisa jadi pilihan. Jadi, beberapa poin plus yang bisa dipertimbangkan untuk meminang si Tandem Zero, utamanya ada di suara yang lebih nge-flat, netral, ala entry audiophile, dan cocok untuk mixing ringan. Tipenya straight down dengan housing yang mungil dan ringan, kualitas kabel dan mic-nya juga bagus. Ditambah Tanzim juga menyertakan 3 pasang ear tips balance dan 3 pasang ear tips bass, dan juga pouch atau kantong sweat yang imut. Tanzim Zero atau Jimbro ini juga sangat cocok untuk genre musik klasik atau cinematic orchestra, juga pop, metal, dan jazz. Hip hop juga oke, buat yang lebih fokus ke vokal. Sayangnya, finishing housingnya agak nanggung dan plastiki, ujungnya agak tajam, dan bisa mengurangi kenyamanan. Nggak ada strain relief, dan tips balance juga membuat fitting kurang kedap. Selain itu, Jimbro agak susah di drive, dan tentu saja, Jimbro juga bukan untuk bass head atau penyuka signature V-shape yang fun. Dan dengan semua pertimbangan tersebut, Tandem Zero layak mendapatkan skor 8,0 versi Kerasoy. Terima kasih sudah menyaksikan. Orang yang murah hati nggak akan berkekurangan. Subscribe nggak akan membuat dompet menipis, karena subscribe itu gratis. Klik like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini tetap berjalan, sehingga sobat bisa menyaksikan review-review barang Kesoy selanjutnya. Salam Kesoy, berapapun isi dompet, kita harus tetap asoy.